Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda pada tahun 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada bulan Januari 1904, tetapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan dimulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen pada tanggal 5 April 1873. Belanda mendarat di pantai Ceremen di bawah pimpinan Johann Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara. Perang Aceh pertama 1873 sampai 1874 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipadamkan, di mana Kohler sendiri gugur pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian perang berkecamuk di mana-mana. Perang yang paling besar adalah saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan di Pekan Aceh, Lambuk, Pekan Bada, sampai Lambada, Krung Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Tenung, Pidie, Pesangan, dan beberapa wilayah lainnya. Pada Perang Aceh kedua 1874 sampai 1880, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Shah wafat tanggal 26 Januari 1874, Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indra Putri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan normal, di mana pemerintah masih berjalan mapan meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Mala Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lainnya. Perang ketiga 1881 sampai 1896 dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan sebagai perang fisabilillah. Sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Pada perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah Teku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pihak pendepar Dusen di Melaboh. Teku Umar gugur, namun Cut Nyadin, istri Teku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat 1896 sampai 1910 adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pengeksekusian tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Dengan hilangnya pemimpin-pemimpin yang tangguh itu, maka perlawanan rakyat Aceh makin kendor, sehingga pihak Belanda dapat memperkuat kekuasaannya di daerah itu. Meskipun demikian, perlawanan rakyat Aceh merupakan perlawanan yang paling lama dan paling besar selama abad ke-19. Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi adalah pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta pada 1715 sampai 1792. Sultan Habis I juga merupakan pendiri dari Keraton Yogyakarta pada 5 Agustus 1717. Pada masa kepemerintahannya, pernah terjadi sebuah pertempuran hebat antara Mangkubumi dengan Pakubuwono II yang didukung VOC. Pertempuran ini terjadi akibat perlakuan buruk yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Van Inhofe terhadap saudara lelaki Pakubuwono II. Sikap ini kemudian membuat Pangeran Mangkubumi memberontak melawan VOC dan sekaligus saudaranya yang dianggap terlalu patuh pada Belanda. Nama asli dari Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah Bendara Raden Mas Sujono.
Ia lahir di Kartasura 6 Agustus 1717. Hamengkubuwono I merupakan putra dari Amangkurat IV, Raja Kasunanan Surakarta. Dari kecil, Hamengkubuwono I dikenal sangatlah cakap dalam keprajuritan. Berkat kecakapannya itu, pada 27 November 1730, ia diangkat menjadi Pangeran Lurah. Ketika ia mulai beranjak dewasa, Hamengkubuwono I mulai mendapat gelar sebagai Pangeran Mangkubumi. Pangeran Lurah adalah pangeran yang dituakan di antara para putra raja. Selain itu, Hamengkubuwono I juga merupakan sosok yang taat beribadah. Dari sifatnya, Hamengkubuwono I ini pun mengadakan pengikut yang selalu setia kepadanya. Pada 1740 telah terjadi pemberontakan antara orang Tionghoa di Batavia yang tersebar sampai ke seluruh Jawa. Awalnya, Pakubuwana II, kakak Mangkubumi, mendukung pemberontakan tersebut. Namun, Pakubuwana II mulai berubah pikiran setelah melihat VOC tampak lebih unggul. Pada 1742, Istana Kartasura pun diserbu oleh pemberontak. Pakubuwana II terpaksa harus membangun istana baru di Surakarta. Pemberontakan ini kemudian dapat ditumpas oleh VOC dan Cakraningrat IV, pemimpin Madura Barat. Sisa-sisa pemberontakan yang diketuai oleh Raden Mas Said, keponakan Pakubuwana II, dan Mangkubumi berhasil merebut tanah Sukowati. Tetapi Mangkubumi berhasil memberantas Mas Said pada 1746. Tidak berhenti di situ, masalah lain kembali muncul. Datanglah Gubernur Jenderal VOC, Baron van Imhoff. Ia mendesak Pakubuwana II untuk menyewakan daerah pesisir pada VOC dengan harga 2.000 juta real untuk melunasi utang keraton pada Belanda. Sayangnya, hal ini ditentang oleh Mangkubumi. Akibatnya, terjadi pertengkaran karena Baron van Imhoff menghina Mangkubumi. Mangkubumi yang merasa sakit hati lantas pergi meninggalkan Surakarta pada Mei 1746. Perang antara Mangkubumi dengan Pakubuwana II yang dibantu oleh VOC ini disebut Perang Suksesi Jawa III atau Perang Tahta Jawa ketiga. Perang Batak 1878 sampai 1907 merupakan perang antara Kerajaan Batak melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama 29 tahun. Meletusnya perang ini adalah Belanda ingin berusaha mewujudkan Peknek Elanzika. Perang meletus setelah Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung dengan tujuan untuk melindungi penyebar agama Kristen yang tergabung dalam Legending dengan tokoh penyebarannya Nommensen, orang Jerman. Raja Sisingamangaraja 12 Mamatua akan menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara seperti di Bahal Batu, Sibarong, Balige, Laguboti, dan Lumdulu. Pada tahun 1904 Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bacala, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Sisingamangaraja 12 terpaksa pindah ke Dairi pada tahun 1904. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor van Delen dari Aceh Tengah melanjutkan geraknya ke Tapanuli Utara, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907 pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Barusagala, istri Sisingamangaraja 12 serta 2 orang anaknya. Sementara itu Sisingamangaraja 12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah, dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907 Sisingamangaraja 12 gugur bersama dengan putrinya Lopian dan 2 orang putranya, Sultan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja 12 menandai berakhirnya Perang Batak.
Tionghoa pemberontakan. Aktivitas warga Tionghoa bukan hanya menyatakan proklamasi dengan hangat, tapi juga bertekad dan berkorban untuk mempertahankan apa yang telah diproklamasikan atas nama rakyat semangat 45. Lapian memberikan keterangan markas masyarakat Tionghoa di Solo 1949 dengan berani menyatakan identitas di depan barisan pemberontakan Tionghoa. Dua anggota masyarakat Tionghoa sedang berjuang di Front Jawa Timur. Dengan beberapa anggota masyarakat Tionghoa sedang berbincang-bincang di depan markas, di mana bumbung kuruncing juga tertancap. Mereka turut berjuang untuk Republik dalam mencari bahan makanan.